Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 51 Kompas Roh Dunia. Pada saat ini, Sume mengenakan gaun merah muda panjang, rambut hitam panjangnya tersebar di pundaknya, dan pita besar disematkan di atas kepalanya. Pakaian seperti itu, ditambah dengan wajahnya yang manis, benar-benar segar dan halus. Cantik dan enak. Ada apa sayang? Kamu merindukanku setelah kita berpisah sebentar. Melihat Sume yang baru berpakaian, Chu Feng mau tidak mau menggoda. Panggil aku sayang lagi, percaya atau tidak aku merobek mulutmu. Sume menggertakkan giginya, wajahnya yang manis tiba-tiba berubah galak. Tapi dalam pandangan Chu Feng, Sume seperti itu terlihat lebih manis, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak membiarkan aku memanggilmu sayang, aku kekasihmu?" "Kamu bajingan!" Memegang lengan Chu Feng. Dua jari terjalin tiba-tiba seperti tang, wajah Chu Feng dipelintir menjadi bola pada saat itu, mulutnya terbuka lebar, dan semburan hantu dan serigala yang melolong bergema di penginapan, Awe. Sesaat kemudian, keduanya muncul di jalanan kota kuno hutan belantara. Ternyata banyak orang berkuasa berkumpul di sini, dan beberapa orang menyukai peluang bisnis tersebut, dan sambil menunggu kabar dari kuburan, mereka mengeluarkan harta langka dan menjualnya di sini. Setelah Sume mengetahuinya, dia sangat penasaran sehingga dia suka bermain, jadi dia menyeret Chu Feng keluar. Pada saat ini, mereka berdua sedang berjalan di jalan kuno. Chu Feng sangat bodoh, tapi di sampingnya ada sedikit kecantikan seperti Sume, yang benar-benar menarik banyak mata iri dan cemburu. Tapi Chu Feng jelas tidak tahu berkah dalam berkah. Melihat potongan pucat di lengannya, Chu Feng berkata, "Salah, gadis sialan, kamu terlalu kejam, kamu telah mencubit hijau. Mengambil keuntungan dariku." Sume mengerutkan bibirnya dengan penuh kemenangan, lalu melihat sekeliling dengan gembira, dan sambil berbicara, dia meraih tangan Chu Feng dan berlari menuju sebuah kios. Di kios ini, semua perhiasan yang digunakan para gadis dipajang. Bahannya sangat unik, dan ada berbagai macam warna. Sume sangat tertarik, jadi dia berjongkok di depan kios dan memilihnya dengan hati-hati. Ini membuat wanita tua yang mendirikan kios sangat senang, dan mulai memperkenalkan Sume dengan penuh semangat. Melihat senyum jahat wanita tua itu, Chu Feng memberinya evaluasi, seorang pencatut. Sambil bosan, Chu Feng melirik ke sisi lain, hanya untuk menemukan seorang lelaki tua terbaring tidak jauh. Orang tua ini benar-benar tidak terlihat seperti orang biasa, dan rambutnya tidak dicuci selama berhari-hari, dan semuanya lengket dan menggumpal. Wajahnya tertutup lumpur, pakaiannya ditutupi tambalan, tambalan ditumpuk satu sama lain, dan dia mengenakan tas kain yang disampirkan di bahunya, dengan sesuatu yang menonjol di dalamnya. Satu kaki celana panjang dan satu kaki celana pendek. Mengenakan sepasang sepatu yang rusak, jari-jari kaki terbuka di depan dan tumit terbuka di belakang. Ia tidak mendirikan lapak seperti yang lain, menjajakan bisnis kemana-mana, melainkan berbaring di sana, kaki erlang diangkat, dan ia menjadikan dirinya seperti paman, tidak memperhatikan pelanggan yang lewat. Meskipun lelaki tua itu tidak berbisnis dengan serius, tumpukan buku di depannya menarik perhatian Chu Feng. Nyatanya, buku tersebut terlihat tidak istimewa di permukaan, compang-camping, dengan lapisan debu yang menggantung di atasnya, dan judul buku tersebut tidak dapat terbaca dengan jelas. Namun, Chu Feng, yang memiliki kekuatan spiritual, menemukan bahwa di antara tumpukan buku, salah satunya mengandung fluktuasi yang aneh. "Tuan, bagaimana Anda menjual buku ini?" Chu Feng berjalan mendekat dan bertanya. Dan lelaki tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi hanya mengulurkan jari ke Chu Feng, mengajukan satu kata. "Koin tembaga." Tanya Chu Feng ragu-ragu. "Brengsek, apa yang kamu inginkan untuk koin tembaga?"
Namun, mendengar kata-kata Chu Feng, lelaki tua itu tiba-tiba duduk dan menjadi marah. Tuan, apakah Anda berbicara tentang 1 tael perak? Meskipun Chu Feng sopan di permukaan, dia mengutuk dalam hatinya, kamu terlihat seperti ini, dan menyebutmu pengemis adalah penghinaan bagi pengemis. Kamu bisa mengambil semuanya? Kata lelaki tua itu kata demi kata. Sialan, mengapa kamu tidak mengambilnya, dan kamu ingin begitu banyak uang untuk buku-buku rusak ini? Pada saat ini, Chu Feng juga marah. Namun, lelaki tua itu tenang, berbaring di tanah lagi, dan mengucapkan sepatah kata, apakah kamu suka membeli atau tidak? Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, buku-buku saya ini diwariskan oleh leluhur, dan harus ada beberapa buku di dalamnya. Sayang, hanya saja orang biasa tidak bisa melihat perubahannya. Jika bukan karena masa-masa sulit, saya tidak akan menjual ini. Leluhur tua? Kamu orang tua benar-benar bisa bicara. Siapa nenek moyangmu? Pada saat ini, gadis Sumei datang. Nenek moyangku memiliki latar belakang yang hebat, dia adalah seorang spiritualis dunia. Orang tua itu berkata dengan penuh kemenangan. Spiritualis dunia? Hancurkan saja. Sumei jelas tidak mempercayainya. Percaya atau tidak, akan selalu ada seseorang yang mengetahui barang yang akan dibeli. Lelaki tua itu menutup matanya saat berbicara. Tapi mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, hati Chu Feng menegang. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, maka apa yang dirasakan Chu Feng saat ini mungkin benar-benar peninggalan spiritualis dunia. Sumei, apakah kamu memiliki manik roh? Pinjamkan aku 1. Chu Feng mengertakkan gigi dan berkata kepada Sumei. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin dibodohi oleh lelaki tua ini? Melihat ini, Sumei sedikit enggan. Jika kamu memilikinya, tolong pinjamkan padaku. Chu Feng mengulurkan tangannya ke Sumei. Dasar idiot, aku belum pernah melihatmu sebodoh itu. Meskipun berbicara tentang Chu Feng, Sumei masih mengeluarkan manik-manik roh dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Terima kasih. Chu Feng mengambil Lingzhou dan menyerahkannya langsung kepada lelaki tua itu. Tuan, saya membeli buku-buku Anda ini. Wow, ini benar-benar Lingzhou. Kamu sangat kaya, gadis kecil. Pria itu merebut Lingzhou dan mulai memeriksanya dengan hati-hati, mengutak-atiknya di tangannya untuk waktu yang lama sebelum memasukkannya ke dadanya dengan sayang. Kurasa ini pertama kalinya kamu melihat Lingzhou. Melihat ekspresi bersemangat lelaki tua itu, Sumei sangat tidak puas. Chu Feng, di sisi lain, tidak berbicara, dan langsung memegang lusinan buku di pundaknya dengan sekantong kain dari sebuah kios. Hei, adik kecil, kamu sangat cerdas. Sebagai tanda penghargaan untukmu, aku akan memberimu hadiah. Tapi saat Chu Feng hendak pergi, lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu dari saku kain usang. Itu adalah cakram ungu, terbuat dari kayu khusus, dengan kata-kata tertulis di keempat sisinya, hidup dan mati yang baik dan buruk terukir di kiri dan kanan, dan di tengah cakram kayu itu, ada mantra aneh yang juga terukir di atasnya. Apa ini? Sumei menyambarnya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Hei, gadis kecil, benda ini memiliki asal-usul yang hebat, dan itu adalah keajaiban yang harus dimiliki oleh para spiritualis dunia. Itu dapat memprediksi hidup dan mati, dan dapat menilai baik atau buruk. Ini disebut kompas roh dunia, kata lelaki tua itu dengan hidung dan matanya. Oh, sangat jahat, bagaimana saya bisa menggunakan benda ini? Tanya Sumei. Ini adalah sesuatu yang digunakan oleh spiritualis dunia. Bagaimana saya tahu? Hei, Anda harus mempelajarinya sendiri, kita akan bertemu nanti. Pria tua itu mengelus janggutnya yang kering,
dan memutar matanya, seolah-olah dia takut sakit Feng bertobat, berbalik dan lari. Dengar, aku akan menyebutnya pembohong. Melihat punggung lelaki tua itu melangkah maju, Su Mei menghentakkan kakinya dengan marah. Bab 52 Keterampilan Mistik Spiritual. Membawa sekantong penuh buku robek, Chu Feng kembali ke penginapan dengan penuh kegembiraan. Pada saat ini, Su Mei tidak lagi marah, melainkan memiliki senyum manis di wajahnya, dan dia juga sangat bahagia. Hei, bajingan, apakah kamu menemukan harta karun di tumpukan buku jelek ini? Setelah memasuki ruangan, Su Mei berkata sambil tersenyum. Kamu gadis, jadi kamu berpura-pura sekarang. Melihat Su Mei yang eksentrik, Chu Feng menyadari bahwa gadis ini sengaja berpura-pura seperti itu sebelumnya, dan jelas bahwa dia telah menemukan niat Chu Feng sejak lama. Orang tua itu gila. Jika kamu memberinya manik roh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pasti akan menaikkan harganya. Jika aku tidak bermain melawanmu, kamu tidak akan mendapatkannya dengan mudah, kamu menemukannya. Harta apa? Cepat temukan dan tunjukkan padaku. Su Mei tidak sabar, dan membantu Budo menariknya dari bahu Chu Feng. Dan setelah Chu Feng mengobrak-abrik tumpukan buku, dia akhirnya memilih sebuah buku. Buku ini juga tertutup debu, tapi sangat berbeda dengan buku lainnya. Meskipun buku ini sudah usang, masih utuh, dan hanya dengan melihatnya, itu memberi orang perasaan sederhana, dan memegangnya di tangannya, Chu Feng dapat merasakan bahwa materi buku ini istimewa. Chu Feng menyeka tulisan itu dengan tangannya, dan setelah debu dihilangkan, beberapa karakter besar muncul, Spiritual Mystery Skill. Keterampilan rahasia spiritual, Su Mei menyambarnya, dan setelah memikirkannya sejenak, dia berkata dengan heran, jika keterampilan rahasia halus ini benar, maka Anda dapat menghasilkan banyak uang. Orang-orang dapat mempraktikannya, tetapi nilai pasar pasti tidak kurang dari 1000 manik-manik roh. Aneh kalau lelaki tua itu menyembunyikan benda bagus ini di buku, jaket, saya tahu. Saya kira lelaki tua itu pasti buta huruf. Mahal sekali. Mendengar apa yang dikatakan Su Mei, Chu Feng awalnya terkejut, tapi kemudian dia sangat gembira, karena dengan cara ini, dia benar-benar mendapat banyak hal kali ini. Tentu saja, ambil murid inti sekte Azure Dragon kami yang memiliki kekuatan spiritual sebagai contoh. Meskipun dia memiliki kekuatan spiritual, dia tidak memiliki metode kultivasi. Jika Anda menjual buku keterampilan spiritual ini, dia bahkan akan mengungguli lebih tinggi lagi harga, karena benda ini adalah harta yang tak ternilai, kata Su Mei dengan bangga. Haha, bukankah untung besar jika saya menjual barang ini setelah saya menyelesaikan pelatihan? Chu Feng sangat gembira. 1000 manik-manik roh mungkin akan memungkinkan dia untuk langsung menerobos ke alam Yuanwu. Melihat penampilanmu yang tidak berharga, buku Chiat ini hanyalah semacam teknik pengendalian kekuatan mental, bukan metode kultivasi seorang spiritualis dunia. Terkadang akan ada banyak sekte yang mengundang Anda untuk bergabung, dan pada saat itu, persembahan diberikan kepada Anda dengan sekte saja sudah cukup untuk menjadikan Anda orang yang benar-benar kaya. Anda tahu bahwa spiritualis dunia dari sekte Azure Dragon kami bisa mendapatkan berapa banyak penawaran yang ada? Berapa banyak? 1 manik misterius per bulan, 1 yang mendalam manik setara dengan 1000 manik yuan, dan 1 manik yuan setara dengan 1000 lingzhu, artinya, Anda bisa mendapatkan 1 juta manik roh di Qinglongzong setiap bulan, kata Su Mei. Ya Tuhan, 1 juta manik-manik roh setiap bulan? Ini luar biasa. Chu Feng terkejut. Sekarang, baginya, 1 manik-manik roh sangat berharga, dan 1 juta manik-manik roh tidak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah kondisi seperti itu, spiritualis dunia itu hanya dengan enggan menerimanya. Jika dia tidak menyukai harta sekolah Azure Dragon saya,
dia tidak akan pernah setuju untuk menjadi tamu tertua dari sekolah Azure Dragon. Su Mei melanjutkan. Harta karun? Harta apa? Chou Feng penuh rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa di Gunung Lingyao sekolah Azure Dragon saya, ada makam 10.000 tulang, kan? Orang-orang menebak bahwa makam 10.000 tulang adalah harta karun, dan spiritualis dunia itu datang untuk harta ini, Su Mei menjelaskan. Itu sebenarnya ada di sana. Chu Feng terkejut lagi, dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat yang menakutkan seperti itu bisa menjadi harta karun. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia juga bisa mengerti. Bagaimanapun, kekuatan spiritual yang dia miliki sekarang tidak dilahirkan dengan itu, tetapi diperoleh dari makam 10.000 tulang, jadi dia merasa bahwa makam 10.000 tulang mungkin benar-benar harta karun. Ada apa denganmu? Mengapa? Kamu memiliki ekspresi ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Chu Feng buru-buru menggelengkan kepalanya. Mendapatkan kekuatan spiritual, bukan? Fakta-fakta ini terlalu sulit dipercaya, jadi Chu Feng tidak akan memberitahu siapapun dengan mudah. Oke, aku tahu kamu tidak sabar untuk mencoba mempraktikkan keterampilan misterius ini, jadi aku tidak akan mengganggumu. Su Mei mengembalikan keterampilan misterius itu ke Chu Feng, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng, ini adalah hadiah bagimu untuk pergi berbelanja denganku. Memfokuskan pandangannya ke sela-sela, Chu Feng menemukan bahwa ada sesuatu yang mirip dengan kit di telapak tangan Su Mei, tapi jelas tidak. Kit biasa, karena bahannya sangat istimewa, dan permukaannya diukir dengan pesona. Setelah melihat benda ini, Chu Feng langsung tersentak, dan berseru, tas Qian Kun. Tas. Qian Kun hanya seukuran tas kit, tetapi berisi Qian Kun, yang memiliki ruang besar dan dapat menyimpan berbagai barang. Dan memiliki tidak ada rasa berat, itu adalah artefak penyimpanan. Hanya saja pembuatan tas Qian Kun ini rumit dan harganya sangat tinggi, sama sekali tidak terjangkau oleh orang awam. Chu Yuanba pernah ingin membeli tas alam semesta, tetapi pada akhirnya dia menyerah karena harganya terlalu mahal, jadi bagi Chu Feng, itu adalah barang yang sangat mewah. Tetapi pada saat ini Su Mei benar-benar ingin memberikannya kepadanya. Kenapa kamu linglung, berlatih keras? Su Mei menjejalkan tas Qian Kun ke tangan Chu Feng, dan hendak pergi. Su Mei, mengapa kamu begitu baik padaku? Memegang tas Qian Kun di tangannya, Chu Feng menatap Su Mei dengan rasa terima kasih di matanya. Tidak ada alasan, hanya saja anggota Liga Sayap saya semua memiliki tas Qian Kun, tetapi Anda tidak memilikinya. Terlalu lusuh. Ketika pemakaman dibuka dalam beberapa hari, Anda tidak dapat membawa 2 tas besar seperti yang Anda lakukan ketika kamu sedang berburu elisir. Tidak heran jika kamu tidak dirampok pada saat itu. Su Mei tersenyum dan tidak memberikan jawaban kepada Chu Feng, tetapi setelah dia keluar dari ruangan, dia berbalik dan berkata, jika Anda benar-benar tidak mengerti mengapa, Anda dapat menganggapnya sederhana, saya ingin memenangkan hati Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Mei pergi, dan melihat pintu yang perlahan tertutup, Chu Feng merasakan semburan kehangatan dalam hatinya. Tidak peduli apa alasannya, Su Mei sangat baik padanya. Duduk bersila di kepala tempat tidur, Chu Feng tidak sabar untuk membuka kitab esensi dan keterampilan mistik, baru kemudian dia menyadari bahwa esensi dan keterampilan mistik ini memang teknik untuk memanipulasi kekuatan mental. Anda dapat membiarkan kekuatan mental Anda berkeliaran dan mengamati sesuatu dengan hati-hati, selama kekuatan mental Anda cukup kuat, bahkan jika seseorang menyembunyikan nafasnya, Anda dapat melihat kekuatannya. Meski dikuasai dengan baik, kekuatan mental yang tak terlihat dapat mengganggu kesadaran lawan, dan juga dapat memainkan peran yang tidak terduga dalam pertempuran. Secara keseluruhan, buku keterampilan esoteris ini jelas merupakan hal yang baik, dan akan sangat berguna bagi Chu Feng.
Bab 53 Peta Mantra. Menurut metode kultivasi dari teknik rahasia halus, Chu Feng mulai mengembangkan kontrol spiritualnya dengan tekun. Kecuali untuk makan dan tidur, dia belajar setiap saat. Selama pelatihan keras Chu Feng, semakin banyak orang memasuki kota kuno hutan belantara. Setelah itu, kota kuno hutan belantara penuh sesak, dan banyak orang harus tinggal di luar kota kuno hutan belantara. Dan seperti yang diharapkan Sumei, orang-orang dari sekolah Azure Dragon benar-benar tiba. Meskipun jumlah orang yang dikirim oleh sekolah Azure Dragon tidak sebesar sekolah Qianfeng, mereka semua adalah sesepuh inti dan murid inti, elit. Dengan datangnya lebih banyak kekuatan, kota kuno hutan belantara ini benar-benar menjadi tempat di mana manusia dan naga bercampur, dan konflik terjadi hampir setiap hari. Melihat situasi ini, Chu Feng tahu bahwa setelah kuburan dibuka, pasti akan menjadi pertempuran berdarah. Om. Pada saat ini Chu Feng sedang berdiri di jendela, melihat seorang tetua dari sekte Qianfeng di jalan, tiba-tiba menutup matanya, dan tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Lapisan ke-9 lingu, ini penatua dari sekte Qianfeng sangat biasa. Setelah beberapa hari berlatih, Chu Feng telah menguasai metode pengendalian kekuatan mental dengan mahir. Selama kekuatan lawan tidak terlalu berbeda dari miliknya, Chu Feng dapat melihat melalui kultivasi mereka. Benda ini harus dimobilisasi dengan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Setelah menutup jendela, Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia lagi. Hari-hari ini, selain membiasakan diri dengan keterampilan yang mendalam dan misterius, Chu Feng juga melihat-lihat buku-buku lain yang dia temukan dari lelaki tua itu, dan beberapa di antaranya sebenarnya ditulis oleh spiritualis dunia yang merekam roh dunia dari kompas spiritual. Dan Chu Feng juga tahu bahwa kompas roh dunia ini memang harta karun, bisa menemukan jejak vitalitas dalam formasi, tapi bisa menemukan jalan di labirin. Sederhananya, itu adalah alat untuk berburu harta karun. Om. Chu Feng menggerakkan pikirannya, dan sinar kekuatan spiritual yang tak terlihat meluap dari pikirannya, seperti ular yang tak terlihat, berenang di udara, dan akhirnya bergabung ke dalam kompas roh dunia. Dan pada saat kekuatan spiritual bergabung, font pada kompas roh dunia benar-benar memancarkan sinar redup, dan melayang dari kompas roh dunia, dan mulai berputar mengelilingi kompas roh dunia dengan cepat. Ini benar-benar harta karun. Melihat ini, Chu Feng sangat gembira. Dia tahu bahwa kompas roh dunia ini asli, dan selama dia membawanya ke makam kuno, itu pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Lagi pula, kuburan pembangkit tenaga listrik alam Xuanwu diketahui bahkan tanpa memikirkannya. Pasti ada banyak jebakan dan bahaya di dalamnya. Inilah sebabnya semua pasukan telah mengirim ahli top. Dan Chu Feng memiliki kompas roh dunia ini, bahkan jika kekuatannya sendiri tidak bagus, dia masih memiliki beberapa peluang, setidaknya dia dapat melindungi dirinya sendiri di makam kuno. Shua. Chu Feng memasukkan kompas ke tas alam semesta, dan mantra di tas alam semesta berputar untuk sementara waktu, dan sebenarnya langsung menyedot kompas roh dunia beberapa kali lebih besar dari itu ke dalamnya, dan inilah misterinya dari tas alam semesta. Chu Feng menepuk tas Qian Kun di pinggangnya dengan puas, lalu berbaring di samping tempat tidur, tapi tiba-tiba matanya bersinar lagi, dan dia tiba-tiba teringat mantra aneh di dadanya dari makam 10.000 tulang. Aku tidak tahu apakah benda ini dapat dideteksi dengan kekuatan spiritual. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak mengabaikannya, dan memasukkan gumpalan kekuatan spiritual ke dalam mantra di dadanya. Sebenarnya ada sedikit fluktuasi. Melihat ini, Chu Feng buru-buru berdiri, mulai mengendalikan kekuatan mental di otaknya, dan menuangkannya ke dadanya terus-menerus. Pada saat ini, mantra aneh yang menempel di dadanya benar-benar menembus pakaiannya, melayang dan keluar. Dan di depan Chu Feng, cetak biru besar terbentuk, dan saat kekuatan spiritual Chu Feng terus mengalir,
cetak biru yang terdiri dari mantra mulai berputar perlahan. Meskipun sangat rumit, Chu Feng samar-samar bisa melihat bahwa yang seharusnya sebuah peta. Mungkinkah makam 10.000 tulang benar-benar harta karun? Dan ini adalah peta untuk membuka makam 10.000 tulang. Chu Feng sangat bersemangat, karena ini mungkin menunjukkan bahwa mantra aneh ini tidak hanya berbahaya bagi dia, tapi sangat mungkin itu adalah ciptaan Om. Namun, tepat ketika peta itu akan terbentuk, Chu Feng merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan kekuatan mentalnya habis. Tampaknya banyak kekuatan mental yang diperlukan untuk menafsirkan peta ini. Chu Feng bukannya tersenyum sedih sambil mengusap kepalanya yang sakit. Karena dia telah mendapatkan begitu banyak hari ini, selama dia berpikir bahwa ada peta yang dapat membuka harta karun yang tersembunyi di tubuhnya, semua orang akan bersemangat. Setelah memulihkan kekuatan mentalnya, Chu Feng mencoba memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam dantiannya lagi, karena dia sangat ingin tahu tentang hal-hal yang tersembunyi di sana. Namun, dantiannya tampaknya memiliki lapisan penghalang, dan kekuatan spiritualnya tidak bisa masuk sama sekali. Hasil seperti ini membuat Chu Feng sangat tertekan pada awalnya, tetapi segera Chu Feng sangat gembira lagi. Jika kekuatan spiritualnya tidak dapat menembus dantiannya, itu juga berarti orang lain yang memiliki kekuatan spiritual tidak dapat memeriksa dantiannya. Dengan cara ini rahasia guntur dewa di dalam dantiannya tidak akan diketahui. Dalam suasana hati yang baik, Chu Feng berjalan keluar dari penginapan untuk menghirup udara segar, tapi dia tertarik dengan ledakan kutukan sebelum dia berjalan jauh. Sialan, aku menyuruhmu untuk mencurinya, mari kita lihat apakah kamu masih mencurinya. Pengemis, aku akan membunuhmu. Di gang tertentu, dua pria besar dan gemuk memukuli seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang-camping. Pengemis yang tak tertahankan. Menghadapi masalah seperti ini, Chu Feng tidak ingin mengurusnya, tetapi Chu Feng terkejut menemukan bahwa pengemis seperti itu, di bawah pemukulan pria besar itu, sebenarnya tidak tergerak dan malah masih makan roti di tangannya. Karena penasaran, Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, tetapi setelah menembus pengemis itu, dia mendapat hasil. Itu adalah orang biasa yang tidak pernah berlatih seni bela diri. Tetapi bagaimana mungkin orang biasa memiliki sistem yang bagus? Berhenti! Merasa salah, Chu Feng berhenti. Melihat seseorang meneriaki mereka, kedua pria besar itu buru-buru berhenti, terutama setelah melihat penampilan Chu Feng. Mereka merasa bahwa dia adalah seorang seniman bela diri, jadi sikap mereka sangat sopan. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Pengemis ini mencuri roti isi kukus kami, jawab seseorang. Roti yang dia curi akan dibebankan kepadaku, dan aku akan mendapatkan 10 roti lagi. Chu Feng menyerahkan beberapa koin tembaga kepada pria besar itu. Ya. Dan lelaki besar itu tidak mengabaikannya, dia dengan cepat mengambil 10 roti, dan pergi dengan sikap yang masuk akal. Pada saat ini, hanya Chu Feng dan pengemis yang tersisa di gang ini, dan Chu Feng memandang pengemis itu dengan hati-hati. Ditemukan bahwa pihak lain tidak terlalu tua, tetapi dia tampak seperti pria paruh baya, dan matanya kusam, seolah-olah dia tidak sadar, dia akan memakan roti yang diberikan Chu Feng kepadanya, dan dia tidak akan merebutnya. Jika mereka tidak diberikan kepadanya, dia hanya menatap kosong pada roti di tangan Chu Feng, terus menelan. Ini adalah... Pada saat ini, pupil mata Chu Feng tiba-tiba membesar, dan dia terkejut menemukan ada bekas luka aneh di dahi pria besar ini. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah bekas luka, karena tampaknya akan lahir pita yang tumbuh dari daging. Alasan mengapa dia dikatakan aneh adalah karena bentuknya yang sangat aneh, seperti nyala api, dan memberikan perasaan hidup kepada orang-orang, seolah-olah sedang terbakar. Karena penasaran, Chu Feng mengulurkan jarinya, ingin menyentuh bekas luka seperti api. Apa yang kamu lakukan?
Tapi saat Chu Feng menyentuh bekas luka itu, pria besar itu tiba-tiba meraung, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, dengan satu tangan seperti penjepit besi, dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Chu Feng. Pada saat ini, wajah Chu Feng sangat berubah, dan dia diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan paksaan yang cukup menakutkan untuk mencekiknya mengalir keluar dari telapak tangan pria besar itu dan mengalir ke tubuhnya. Jika ini berlanjut sebentar, dia akan meledak dan mati. Bab 54 Pengemis Gila. Pemaksaan tirani mengalir ke tubuh Chu Feng satu demi satu seperti lautan badai. Kekuatan mengerikan itu ingin menghancurkan dan merobek organ dalam Chu Feng, dan rasa sakit yang menusuk membuat Chu Feng ingin berteriak. Tetapi hal yang paling aneh adalah dia tidak bisa mengeluarkan suara, seolah-olah dia telah kehilangan suaranya, dan kehilangan semua kemampuan untuk melawan kekuatan ini. Itu kamu! Tetapi pada saat ini, pengemis itu berteriak, seolah ketakutan, tidak hanya melepaskan telapak tangan yang memegang Chu Feng, tetapi juga mundur beberapa langkah sampai dia bersandar pada Chu Feng. Dari dinding, dia membungkuk dan meringkuk di sudut. Namun, dia diam-diam akan melirik Chu Feng dari waktu ke waktu, tetapi semakin dia melirik, semakin dia menjadi takut, dan pada akhirnya dia mulai memegang kepalanya di tangannya, gemetar. Perubahan seperti itu membuat Chu Feng bingung. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun, yang berarti pengemis itu sedang berbicara dengannya. Berkata, "Kamu kenal aku. Jangan datang ke sini, aku. Saya mohon Anda untuk membiarkan saya pergi. Saya sudah melakukan apa yang Anda ingin saya lakukan. Tolong biarkan saya pergi, saya belum ingin mati." Tapi Chu Feng. Sebelum mendekat, pengemis itu meraung keras, dan tiba-tiba dengan alengan bajunya, embusan angin kencang menyapu, dan ketika hembusan itu menghilang, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa pengemis itu telah menghilang, tanpa jejak, bahkan tidak ada jejak nafas yang tersisa. Pada saat ini, kulit Chu Feng sangat rumit, dan dia sangat terkejut di dalam hatinya, karena di adegan sebelumnya, siapapun dapat mengatakan bahwa pengemis gila itu adalah seorang seniman bela diri yang kuat, pria yang sangat kuat sampai ke kedalaman. Tidak dapat menentukan tingkat budidaya. Tapi yang paling mengejutkan Chu Feng adalah bahwa pengemis itu sepertinya mengenalnya dan sangat takut padanya. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, Chu Feng samar-samar merasa bahwa pengemis itu mungkin tahu latar belakangnya. Mengenai pengalaman hidupnya, ayah angkatnya Chu Yuan tidak pernah menyebutkannya, dan Chu Feng tidak pernah bertanya, karena dia dulu berpikir bahwa sejak orang tuanya meninggalkannya, dia tidak punya alasan untuk pergi ke mereka. Tetapi ketika dia bertemu dengan pengemis ini, pikirannya berubah total. Mengapa pengemis yang telah menkultivasi dirinya menjadi gila, dan apa hubungannya dengan dirinya sendiri? Siapa orang tuanya? Atau apakah sesuatu terjadi bertahun-tahun yang lalu? Segala macam pertanyaan mengalir ke otak Chu Feng seperti air pasang, membuatnya semakin penasaran dengan pengalaman hidupnya. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatu mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan, dan pengalaman hidupnya sepertinya tidak biasa seperti yang dia harapkan. "Hei, aku sudah lama mencarimu. Kenapa kamu datang ke sini?" Tapi pada saat ini, suara manis terdengar, dan Su Mei berdiri di pintu masuk gang menatapnya, dan mulai berjalan ke arahnya dengan cepat ayo. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. "Ada apa?" Melihat ini, Chu Feng buru-buru memilah emosinya dan bertanya sambil tersenyum. Lokasi kuburan telah diumumkan, dan sekarang pasukan semua pihak telah bergegas ke sana. Kita harus pergi ke sana secepat mungkin. Jika tidak, kita mungkin tidak memiliki sisa makanan. Su Mei tampak cemas, meraih Chu Feng dan pergi. Seperti yang dikatakan Su Mei, peta pemakaman akhirnya dirilis, namun tidak ada yang tahu siapa orang yang merilis peta tersebut, namun masyarakat dapat memastikan, hanya dari peta yang dijual,
orang tersebut telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pasukan dari semua sisi berkumpul bersama, dan orang-orang bergerak menuju pemakaman dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, bau mesiu dari semua pasukan menjadi semakin kuat, terutama hubungan antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Qianfeng di antaranya. Gesekan dari semua ukuran terus terjadi. Ini membuat Chu Feng bersuka cita. Senang dia mendengarkan kata-kata Su Mei dan tidak mengenakan pakaian dari sekte naga Azur. Jika tidak, dengan kekuatan sedikit dari mereka, jika mereka menjadi sasaran sekte Qianfeng, kemungkinan besar mereka akan mati. Lihat, itu adalah murid inti dari sekolah Azur Dragonku. Apakah terjadi pertempuran lagi? Seperti ini sebelum makam kuno dibuka. Jika harta karun itu benar-benar ditemukan, bukankah darah akan mengalir seperti sungai? Gurun, Chu Feng kelompok itu melihat murid lain dari sekte Azur Dragon bentrok dengan lebih dari selusin murid dari sekte Angin Seribu. Yang dari sekte Azur Dragon, mengenakan jubah biru, jelas merupakan murid inti, sedangkan sekte Thousand Wind adalah murid sekte dalam meskipun memiliki banyak orang. Murid inti memiliki seni bela diri spiritual tingkat ke-8, dan telah berlatih Xuan Gong dan menguasai 4 tingkat seni bela diri, jadi menghadapi sekelompok massa, dia memiliki keunggulan mutlak dan segera merobohkan semua murid Qian Fengzong, menarik keheranan penonton yang tak terhitung jumlahnya. TSK, tampaknya sekte Azur Dragon saya membuat pilihan yang tepat. Lebih baik mengirim elit daripada mengirim tentara dan jenderal kepiting untuk diintimidasi. Sebagai anggota sekte Azur Dragon, menonton orang-orang dari sekte kami menang selalu terasa sangat memuaskan. Jangan pedulikan urusanmu sendiri, kami hanya orang yang lewat. Namun, Su Mei, yang selalu suka menonton kegembiraan, berperilaku sangat tidak normal saat ini, tidak hanya tidak berhenti untuk menonton, tetapi juga mempercepat langkahnya. Su Mei! Dan ketika panggilan terdengar, orang menyadari bahwa murid inti dari sekolah Azur Dragon benar-benar tahu Su Mei. Mendengar panggilan ini, Su Mei tidak bermaksud berhenti, tetapi mempercepat kecepatannya. Tetapi orang itu juga dengan cepat menyusul dan berhenti di depan Su Mei. Saudari Su Mei, benar-benar kamu, tidak peduli seberapa besar kakak memanggilmu, kamu tidak akan kembali. Murid inti berkata sambil tersenyum. Ternyata kakak senior Yo tidak mengharapkan kebetulan bertemu denganmu di sini, kata Su Mei pura-pura. Hei, jangan panggil aku keterlaluan, panggil saja aku saudara Ziwan. Murid inti memiliki senyum jahat di wajahnya, dan pada saat yang sama ketika dia berbicara, matanya dengan gelisah mengamati tubuh Su Mei. Pada saat ini, Yimeng dan yang lainnya diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Semua orang dapat melihat bahwa murid inti ingin berkomplot melawan Su Mei. Jika itu adalah orang lain, anggota Liga Sayap akan melangkah maju untuk menghentikan mereka, dan bahkan memberi mereka pelajaran. Tetapi sekarang mereka tidak hanya menghadapi murid dari sekte yang sama, tetapi juga murid inti agak memprihatinkan. Lagi pula, mereka yang bisa menjadi murid inti sangat kuat, dan mereka semua bisa disebut naga di antara manusia, dan status sekte mereka sangat tinggi. Masuk akal jika murid dalam seperti mereka akan melangkah maju saat bertemu dengan murid inti. Bagaimana bisakah kamu berani menyinggung orang yang memberi hormat padamu? Saudari muda Su Mei, Anda pasti datang ke sini untuk pemakaman ahli alam Xuanwu. Dilihat dari pakaian Anda pasti takut akan masalah yang tidak perlu, tetapi Anda tidak perlu takut. Ikuti saya untuk menjamin tidak ada orang akan berani menggertakmu. Selama pidatonya, murid inti ini tersenyum tanpa malu-malu, dan mengulurkan tangan hitamnya, ingin memeluk Su Mei, dan orang ini begitu cepat sehingga dia hampir tidak memberi kesempatan pada Su Mei untuk bereaksi, dan dia dengan sengaja ingin memanfaatkan Su Mei. Bab 55 tuanku adalah Chu Feng. Tapi tepat ketika dia akan berhasil, Chu Feng tiba-tiba muncul di samping Su Mei dan menarik Su Mei ke dalam pelukannya, membuat Su Mei melarikan diri dari tangan jahat murid inti.
Dan pemandangan seperti itu membuat kulit murid inti berubah sangat, dan dua cahaya dingin keluar dari matanya. Dengan tatapan seperti itu, dia berharap dia bisa membunuh Chu Feng di tempat. Tapi Chu Feng mengabaikannya sama sekali, tetapi memandang Su Mei dalam pelukannya sambil tersenyum. Sayang, apakah kamu mengenalnya? Melihat ini, Su Mei tersenyum manis dan berkata, aku tidak mengenalmu. Au, jangan mengobrol dengan orang yang tidak kamu kenal dengan baik di masa depan, gadis-gadis harus berhati-hati. Chu Feng membelai rambut Su Mei sambil berbicara, sama sekali mengabaikan perasaan murid inti. Dimengerti. Dan Su Mei menjawab seperti burung, seolah keduanya benar-benar saling mencintai. Nak, siapa kamu? Murid inti membiru, menahan amarahnya, menunjuk Chu Feng dan bertanya. Setelah akhirnya bertemu Su Mei, sedikit cantik di sini, dia pikir dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, tapi dia tidak menyangka akan membunuh anak ini di tengah jalan, yang membuatnya sangat kesal. Siapa kamu? Chu Feng tidak menjawab, tetapi malah bertanya dengan arogan. Siapa aku? Aku adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon, Yao Ziwan. Oh, kamu Yao Ziwan. Ini aku. Aku belum pernah mendengarnya. Kamu. Kali ini, jangan katakan itu adalah Yao Ziwan, murid inti, dan bahkan anggota aliansi sayap yang menjadi penonton menganga kaget. Chu Feng ini benar-benar terlalu berani, dia berani begitu keras kepala di hadapan murid inti, dan dia begitu keras kepala sehingga dia mengoceh dengan keras. Semua orang menyadari bahwa Chu Feng akan menghadapi bencana. Kamu ingin mati? Benar saja, Yao Ji melakukan gerakan mendominasi, dia mengayunkan lengannya, dan dengan suara angin, telapak tangan yang kaku itu menampar pipi Chu Feng. Pada saat ini, Su Meiliu sedikit mengernyit, dia akan bergerak ketika dia mengedarkan energi rohnya, tapi dia merasakan kekuatan lembut mendorongnya menjauh, itu adalah Chu Feng. Woos! Setelah mendorong Su Mei pergi, Chu Feng menoleh ke samping, dan menghindari tamparan Yao Ziwan. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju, menyerang dengan telapak tangannya, dan meledak ke arah dada Yao Ziwan. Anak ini! Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya menghindari serangannya, tetapi juga meluncurkan serangan yang begitu sengit padanya, yang mengejutkan Yao Ziwan, dan buru-buru menggunakan keterampilannya yang mendalam, memanfaatkan situasi dan meninju kepala Chu Feng yang mendekat. Bang, kedua pukulan itu saling berhadapan, dan kekuatan yang kuat membuat mereka berdua mundur beberapa langkah. Meskipun wajah Chu Feng tenang, ekspresi Yao Ziwan berubah drastis hari itu. Di tingkat ke-6 Lingwu, seorang anak di tingkat 6 Lingwu bertarung keras dengannya, dan pertarungannya seimbang, dan sensasi kesemutan di tangannya saat ini membuatnya tahu bahwa tubuh pemuda di depan dia sepertinya sangat lemah benar, itu seperti baja dan besi. Ada dua hal, nak, beraninya kamu melaporkan namamu. Setelah menyadari bahwa Chu Feng tidak sederhana, Yao Ziwan tidak bergerak lagi hari itu, tetapi malah mempertanyakan Chu Feng. Tuan muda, Anda tidak mengubah nama Anda ketika Anda duduk, tetapi Anda tidak mengubah nama keluarga Anda ketika Anda bertindak, begitu juga Chu Feng, murid sekte dalam dari sekolah Azure Dragon. Chu Feng, dengan kepalanya terangkat tinggi, menyatakan namanya dengan lantang. Chu Feng, ini sangat bagus. Aku mengingatmu. Jika tidak, kamu akan dihukum mati. Kamu tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, Yao Ziwan memelototi Chu Feng dengan ganas, lalu pergi dengan cepat. Kakak Chu Feng, kamu terlalu kuat. Yao Ziwan adalah murid inti yang telah mengolah Xuan Gong dan memiliki kekuatan seni bela diri spiritual tingkat 8, tetapi kamu mampu menahan pukulannya dengan keras dan tidak menderita kerugian. Aku sangat mengagumi Bai Tong. Kakak Chu Feng, bahkan jika kamu berada di Liga Sayap, kekuatanmu pasti bisa berada di peringkat 10 besar. Aku,
Ye Taozi, juga mengaguminya. Setelah You Ziwan pergi, Bai Tong, Ye Taozi, Kakak Long dan Kakak Hu, yang telah menonton dari kejauhan dan tidak berani mendekat, semuanya datang, dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Pertarungan antara Lingu tingkat 6 dan Lingu tingkat 8 dapat ditangani dengan tenang dan bebas. Kekuatan semacam ini hanyalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar. Namun, mereka tercengang, dan mereka tidak terlalu meragukan sistem Chu Feng, tetapi hanya merasa bahwa Chu Feng bisa menjadi begitu kuat hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya. Ayo bergegas secepat mungkin. Aku percaya Tuan Yuan Wujing sudah tiba di pemakaman. Jika kita tidak cepat, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan sisa supnya. Sume melirik peta dan mendesak untuk melanjutkan. Tetapi ketika orang-orang memulai perjalanan mereka lagi, Sume diam-diam berjalan ke sisi Chu Feng dan berkata dengan suara rendah, "Kamu sangat menakutkan." "Ada apa?" Chu Feng sedikit bingung. "Kamu baru saja menggunakan metode pernapasan, jika tidak mungkin untuk menahan pukulan You Ziwan." "Benar, aku menggunakan metode pernapasan. Apa yang menakutkan tentang itu?" "Lama." "Berapa lama?" "Butuh waktu 1 tahun penuh untuk menguasai metode pernapasan ini, tapi kamu hanya butuh beberapa hari. Apakah kamu mencoba memujiku karena terlalu pintar, atau kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu terlalu membosankan?" "Kamu bajingan." "Ah!" Ada teriakan, dan memar lain ditemukan di lengan Chu Feng, dan Bai Tong dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan situasi keduanya. Dari mereka. Faktanya, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa hubungan antara Sume dan Chu Feng tidak biasa, jadi meskipun mereka sedang dalam perjalanan, mereka akan dengan sengaja menjaga jarak agar tidak mengganggu mereka berdua. Melihat Chu Feng yang menyeringai dan menggosok lengannya, Sume mengatupkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Kamu adalah orang yang cerdas. Saya pikir kamu harus tahu apa yang akan kamu hadapi di masa depan ketika kamu menyinggung You Ziwan, tetapi kamu tetap memilih untuk membantu saya. Apa yang kamu bicarakan? Jangan pikirkan itu. Ingat, jangankan murid inti belaka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang berani menggertakmu, aku akan berdiri di depanmu tanpa ragu-ragu dan membantumu memberinya pelajaran." "Kenapa?" "Karena kamu adalah apa yang aku, Chu Feng, ingin pelindung." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng tersenyum cemerlang dan melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, Sume tetap di tempatnya, dengan matanya yang indah berkedip-kedip, dan emosi di wajahnya sangat rumit. Untuk pertama kalinya dia merasa bahwa pemuda yang baru saja dia temui ini sangat bisa diandalkan. Tiba-tiba, Sume tersenyum manis, melompat-lompat dengan tangan kecilnya di belakang punggungnya, dan mengejar Chu Feng. Dia tersenyum sangat manis, karena rasa manis seperti ini datang dari hati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.